Karena gejala-gejala klasiknya untuk DB sekarang itu sudah tidak seperti dulu. Ada ruam dan lain sebagainya. Sekarang tidak. Bintik-bintik merah gitu. Dulu kan seperti itu. Sekarang nggak langsung. Sekarang sudah ada beberapa variasi, bahkan tidak ada itunya. Baik pemirsa, kembali lagi di Pos Ronda 99, dan untuk informasi ya, untuk Anda yang baru bergabung, jadi korban dari DBD ini di Kota Tasikmalaya khususnya sudah melebihi dari korban COVID-19. Iya, jauh banget. Jauh ya. Dan memang mata kita, pemerintah, anggaran semuanya betul-betul terhipnotis dengan COVID-19 ya, sementara mengintip ini DBD. DBD. Gitu ya, iya, Bang betul. ya. Di segmen terakhir ini kita akan lebih kepada apa namanya, solusi mau seperti apa Betul. mungkin ya. Jadi Pak Kadis, gimana ini sekarang, apa namanya, atau solusinya, atau ini kan KLB belum ya berarti? Nah, ya? ini yang saya ingin tahu soal ini kan waspada ya. KLB. Ya. Apakah kita sudah ditetapkan sebagai KLB. KLB atau belum? Nih Ya. itu Kang Lutfi sudah bergetar. Oh iya. Siap. Gimana Kang? Untuk mengenai KLB misalkan, kalau kemarin kajian itu kita membuka di Permenkes Ya. nomor 1501 kalau tidak salah tahun 2010. Itu kan bab 3 mengenai tentang penanggulangan wabah atau KLB. Ya. Nah, di situ kan jelas di pasal 6 berbicara masalah di huruf A-nya itu kan ketika salah satu penyakit yang menular gitu kan dijelaskan di dalam pasal 4 itu kan salah satunya DBD. Ya. Nah, terus dijelaskan lagi Pak di huruf C-nya bahwa peningkatan DBD, peningkatan penyakit yang 2 kali lebih besar gitu daripada periode yang sebelumnya, tahun yang sebelumnya. Nah, itu kan bisa dinyatakan KLB. Ini kalau kita mengacu kepada Permenkes di nomor 1501 di tahun 2010 tentang penanggulangan KLB. Nah, yang ingin saya pertanyakan juga ini Pak ya, apakah skup Kota Tasik dengan kurva yang di bulan Mei kalau tidak salah itu sangat tinggi, Ya. kan berarti kalau kita analisa kemarin itu berarti 2 kali lipat itu dari bulan yang sama di tahun yang sebelumnya yang sama, ternyata banyak di tahun ini dengan bulan yang sama ini terlalu maksudnya banyak berbeda dengan tahun dan bulan yang kemarin, tahun yang kemarin. Nah, kalau melihat aturan ini kan rasa-rasanya mungkin di Kota Tasikmalaya layak dinyatakan KLB. Itu kalau acuannya itu, kalau kita analisa itu. Tapi kira-kira bagaimana di kajian di pemerintahan khususnya pada kali ini kan diwakili oleh Bapak Kadis mengenai kesehatannya. Silakan Pak Kadis, mohon maaf. Ya, terima kasih. Bagus ini, sangat menarik. Iya, monggo Pak Kadis. Untuk penetapan KLB memang ada beberapa parameter. Ya. Tadi sama yang Ade katakan tadi, memang salah satu yang punya potensi wabah ini adalah demam berdarah. Cuman sekarang ini di saat pandemi COVID-19 kita mesti ukur betul keadaan penetapan kondisi KLB ini. Karena tidak cukup hanya dengan memperhatikan atau mempertimbangkan kondisi epidemiologinya. Tidak cukup dengan incidental rate-nya yang kita hitung, tidak cukup dengan fatality rate-nya yang kita hitung. Kan. Ada faktor lain yang harus kita hitung, di antaranya adalah kesiapan SDM, kesiapan anggaran, kesiapan regulasi yang menjadi parameter lainnya. Terutama dan yang terpenting adalah intervensinya. Sekalipun tidak dinyatakan KLB, tapi kalau intervensinya masuk di dalam kriteria maksimal, nah ini yang sangat menjadi penting. Oleh karena itu pemerintah kota sekarang Pak Wali Kota mengeluarkan instruksi wali kota. Dan kalau nanti ditetapkan KLB, intervensinya akan sangat tidak jauh dari itu, asalkan dijalankan dengan maksimal. Karena untuk menetapkan KLB punya konsekuensi lain, misalkan tidak hanya kegiatannya, tapi bagaimana mekanisme pembiayaan lainnya.
Ketika sakit, maka beralih menjadi seluruhnya kewajiban negara. Pemerintah ya. Tanggung jawab pemerintah. Memang betul di bulan Mei, Juni itu ada kenaikan yang sangat signifikan untuk kenaikan kejadian demam berdarah ini. Nah, oleh karena itu Pak Wali Kota melihat nanti selama periode Juli ini karena kemarin kan dari mulai ditetapkan COVID sampai dengan PSBB jilid 1, jilid 2 sampai dengan berjilid-jilid sampai dengan jilid 4 ini ada kegiatan social distancing, physical distancing, work from home dan lain sebagainya. Sebetulnya sebagai goodwill daripada pemerintah kota dan juga didukung sama Dewan, kita punya program sebetulnya yang namanya PISPK, program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Kemudian ada GIRID, gerakan satu rumah satu jentik. Cuman karena memang kemarin ada pembatasan aktivitas sosial gitu, jaga jarak, ini jadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya ke masyarakat terjun langsung, bahkan posyandu juga kita hentikan gitu kan, baru diaktifkan kembali minggu ini, baru diaktifkan kembali. Sementara lewat daring. Ini ada kendala-kendala ini. Dengan memperhitungkan ini, nanti di bulan Januari kami akan menghitung ulang. Kalau di bulan Januari ini, di bulan Juli ini, di bulan Juli ini ada kenaikan kasus, maka pasti akan dipertimbangkan apakah itu layak kita KLB dengan segala suka dukanya. Walaupun nanti kita harus siap di bulan Juli ini seandainya ada justru kasusnya naik terus gitu kan, maka harus didukung oleh yang lain, karena dinas kesehatan nggak bisa bekerja sendiri, harus dengan seluruh stakeholder. Kita punya pengalaman yang baik ketika menangani COVID. Kita memang paling cepat merah, tapi sekarang birunya juga paling cepat, walaupun memang ada kasus baru sekarang, tapi dari luar kota gitu kan. Nah ini mudah-mudahan dalam pengalaman COVID, nanggulangi COVID ini kita bisa implementasikan di penanganan DBD. Kemarin ada apel kesiapsiagaan DBD gitu kan. Kemudian sebelumnya Dinas Kesehatan sudah mengadakan workshop di kecamatan, setiap kecamatan untuk penanggulangan DBD. Kemudian kemarin kita mengadakan juga kegiatan peningkatan kapasitas stakeholder, cuma belum bisa menyentuh untuk seluruh masyarakat karena memang ada keterbatasan, sehingga nanti yang kami panggil kemarin ada kumpul kemarin itu di dalam rakor itu ada Pak Camat, kemudian ada tenaga-tenaga kesehatan, mudah-mudahan dia bisa menyampaikan apa yang didapat di pertemuan kemarin, dan mudah-mudahan mereka bisa menjadi agent of change-nya di dalam penanganan DBD ini. Dan baru tadi kami mengadakan peningkatan kapasitas buat tenaga medisnya, karena kita tahu bahwa datang mereka ini, pasien-pasien ini sudah dalam kondisi DSS. Ini menjadi kendala tersendiri. Mungkin kemarin agak sungkan masyarakat untuk menggunakan fasilitas kesehatan masyarakat takut corona. Karena takut corona. Oleh karena itu kami di dalam instruksi wali kotanya, di dalam instruksi wali kota itu mempermudah, kami singkat dengan 3T, 3P, 3M. Apa gitu itu? Kan. 3T itu temukan kasusnya, gitu kan, temukan pasiennya. Jentiknya kita akan masif gitu kan, nanti akan cari sampai ke rumah-rumah gitu kan, temukan pasiennya. Kemudian yang keduanya adalah tes yaitu salah satunya sama dengan rapid test sama dengan COVID. Kita harus menyiapkan rapid test yang namanya NS1 ini. NS1 ini sebagai tes spesifik untuk rapid test, karena gejala-gejala klasiknya untuk DB sekarang itu sudah tidak seperti dulu, ada ruam dan lain sebagainya. Sekarang tidak, bintik merah gitu. Dulu kan seperti itu, sekarang langsung. Sekarang sudah ada beberapa variasi, bahkan tidak ada itunya. Hanya demamnya aja yang naik turun. Kata orang Sunda mareuh-reuy ya. T yang ketiga treatment, pengobatannya harus baik, harus benar, harus adekuat gitu kan. Kemudian P yang pertama adalah penyuluhan. Ini akan kita lakukan penyuluhan terus.
P yang kedua adalah pencatatan dan pelaporan. Kami ingin seperti COVID. DBD ini tidak boleh lagi ada yang lolos. Setiap kasus DBD harus dicatat dan dilaporkan kepada kami untuk analisanya nanti. Apakah kita akan menetapkan KLB atau tidak gitu. Oke. Itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Benar. Boleh dipersingkat lagi Pak Kadis? Ya, P yang ketiga baru pemberantasan. 3M-nya tetap kami titipkan karena itu yang paling efektif. Menguras, menutup, mengubur. Oke. Waktunya sudah habis ya? Oke, waktunya sudah habis, tapi saya kasih kesempatan dulu ke Pak Dewan closing statementnya. Oke. Silakan. Iya, betul. Tadi saya mau menanggapi dulu yang tadi masalah, misalkan masalah anggaran. Karena program sebaik apapun kalau tidak didukung dengan daya anggaran itu juga tidak akan maksimal seperti itu. Meskipun bisa saja berjalan seperti ya, itu yang pertama. Yang kedua masalah KLB atau tidak sekarang itu emang ada 7 kriteria ya. Kalau untuk bisa dinyatakan KLB bisa saja sekarang itu misalkan Tasikmalaya dikatakan KLB. Tetapi kan konsekuensinya besar seperti itu. Dan dalam kondisi seperti ini kayaknya kita harus berpikir ulang seperti itu. Dulu. Harus betul-betul dipikirkan dengan matang seperti itu. Seperti itu ya. Itu. Dan saya sekarang udah mengapresiasi lah Pak Wali udah menyatakan siaga 1 dan udah menyampaikan ada beberapa instruksi ya. Itu juga bisa dimaksimalkan menurut saya gitu, dimaksimalkan. Terus juga saya dengar itu ada juga mau melakukan seperti rapid test seperti itu. Jadi kan yang jadi masalah itu kadang-kadang diagnosanya yang terlambat itu. Ini diagnosa terlambat ini yang sangat membahayakan seperti itu. Itu yang betul-betul harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan saya dengar udah mau melakukan itu seperti itu. Itu mungkin ya. Kang Lutfi, monggo. Ya, untuk closing statementnya untuk pemerintahan kota dalam menangani penanggulangan DBD ini, pemerintah kota harus gesit, masif, dan tidak menghilangkan proses-proses yang substansi. Dan yang terakhir, nah ini ada beberapa keluhan-keluhan nih untuk Pak Kadis. Satu aja untuk keluhan bahwa banyak tenaga-tenaga kesehatan yang hari ini juga belum jelas berbicara masalah honornya. Jadi tidak cukup untuk sertifikat dan sebagainya. Kita juga karena ada kebutuhan primer yang harus haknya harus dipenuhi. Seperti itu Pak Kadis. Oke, siap. Ini kayaknya waktunya sudah samporet sekali, sudah habis Pak Kadis. Terima kasih banyak. Atur nuhun pisan Pak Gilman, terima kasih banyak. Kak Lutfi, terima kasih. Sudah Bang? Oke, sudah. Oke, karena waktunya memang sudah habis. Dari kesibukannya Pak Kadis, Pak Gilman dan Kang Lutfi ini sudah menyempatkan hari di sini untuk tentunya menginformasikan informasi yang sangat penting sekali. Jadi pemirsa jangan lupa untuk tetap berhati-hati dan jangan lupa 3M, menguras, menutup dan mengubur. Nah, eta ya, karena memang sekali lagi sebagai informasi 17 orang sudah meninggal di Kota Tasikmalaya diakibatkan oleh DBD. Kita nanti di-endorse sama Dinkes. Ya. Oh, nanti live lagi ya. Oke, siap. Kembali ke anggaran berarti. Iya, 3M tadi kan. Oh iya, 3M. Ya, oke. Baik pemirsa, di lahir dari Pos Ronda 99, terima kasih buat semuanya. Mohon maaf apabila tidak berkenan. Saya Adi Gumilar dan Abang Tiko. Terima kasih. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.